salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yandri Fitria Tebenu, guru kimia pada SMA Negeri 1 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas 11. Salah satu capaian pembelajaran kimia pada fase F adalah memahami struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa. Selanjutnya, konsep-konsep yang sudah dipahami tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan dalam keterampilan inquiry science mereka. Bukan hanya itu, namun dari belajar kimia diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta terbuka terhadap pendapat yang diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah pada dunia nyata. Permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas saat pembelajaran kimia berlangsung antara lain: yang pertama, peserta didik kurang memahami konsep-konsep ikatan kimia yang abstrak, pada akhirnya menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, penerapan karakter profil pelajar Pancasila yang belum optimal. Yang ketiga, belum terfasilitasinya potensi dan minat peserta didik. Dan yang keempat, tingkat literasi dan numerasi yang masih kurang dan perlu bimbingan. Hal itu selaras dengan capaian raport pendidikan 2 tahun berakhir pada kompetensi literasi dan numerasi. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, saya berupaya merancang kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya menyiapkan media-media pembelajaran. Media yang saya siapkan antara lain: pertama, saya membuat modul ajar. Modul ajar saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva agar lebih menarik dan variatif. Yang kedua, saya membuat lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini juga saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang berikut, media permainan puzzle Valensi. Media ini saya buat dengan menggunakan karton bekas dengan warna yang bervariasi dan saya siapkan dengan jumlah yang cukup untuk beberapa kelompok. Selanjutnya, saya menyiapkan soal-soal tantangan. Saya menyiapkan beberapa model soal tantangan dan saya siapkan dalam bentuk scan barcode. Satu aplikasi yang saya buat dengan sederhana berbasis SAC. Aplikasi itu saya namakan Cembon. Aplikasi ini dapat diakses oleh peserta didik secara offline. Setelah saya membuat semua media pembelajaran, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berdiskusi terkait semua media yang sudah saya siapkan dan meminta rekan sejawat untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas saya. Ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu ilmuwan menyebut gejala ini sebagai kestabilan gas bulir. Pada sintak pengumpulan data dan pengolahan data, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Peserta didik memanfaatkan aplikasi Cembon berbasis SAC pada bagian materi, dan juga peserta didik menggunakan media puzzle Valensi untuk membantu peserta didik mengeksplorasi konsep dengan baik. Setelah peserta didik mampu mengeksplorasi konsep dengan baik, peserta didik menyelesaikan soal-soal tantangan yang telah disiapkan sebelumnya dengan scan barcode. Sesudah itu, peserta didik juga dalam kelompok mempersiapkan produk yang akan dipamerkan pada gallery walk.
menjelaskan tentang dua senyawa. Yang pertama kalsium dan oksigen. Kalsium memiliki elektron valensi 2, sedangkan oksigen memiliki elektron valensi 6. Kalsium melepas 2, sedangkan oksigen menerima 2. Jadi membentuk senyawa kalsium oksida. Yang kedua, kalsium dan klorin. Kalsium memiliki elektron valensi 1, sedangkan klorin memiliki elektron valensi 7. Kalsium melepas 1, sedangkan klorin menerima 1, membentuk senyawa kalium klorida. Kalium klorida atau KCl. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Diva dan teman. Keseluruhan pembelajaran menjadi lebih aktif. Juga dapat meningkatkan pemikiran kritis peserta didik. Pada akhirnya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dipelajari. Dengan aplikasi berbasis SHC, juga media puzzle valensi, dan juga metode gallery walk, membuat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan sangat menarik. Pada sesi gallery walk, saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling memberikan umpan balik secara langsung melalui media kartu umpan balik. Hal ini menumbuhkan sikap saling mengapresiasi karya orang lain dan juga mengajarkan peserta didik untuk bisa menerima masukan. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya tutup dengan kesimpulan, refleksi, dan kuis dengan menggunakan aplikasi Cembon berbasis SAC. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan, semoga menginspirasi. Terima kasih. Saya Franciscus Nafi, Kepala SMA Negeri 1 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Saya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh ibu guru saya, Yandri Fitria Taibenu, atas pembelajaran yang dilakukan secara berdiferensiasi dengan menggunakan IT, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih bagus dan bermanfaat bagi anak-anak. Semoga sukses dan tetap semangat untuk mewarnai pendidikan kita yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhaini Ramadhani Ali Bakar, rekan sejawat Ibu Yandri Fitria Taibenu, guru SMA Negeri 1 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan Ibu Yandri sudah sangat kreatif dan inovatif. Beliau menerapkan berbagai cara untuk menarik minat belajar peserta didik. Selain itu, Ibu Yandri juga berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi melalui komunitas belajar yang aktif dilakukan oleh sekolah kami. Sukses terus untuk Ibu Yandri. Kami selalu menantikan ide-ide terbaik dari Ibu. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya mewakili teman-teman semua akan menyampaikan umpan balik terhadap metode pembelajaran yang selama ini digunakan oleh Ibu Ani dalam pembelajaran kimia. Di mana dalam pembelajaran kimia sudah selama 2 tahun saya bersekolah di sini, Ibu Ani selalu menggunakan metode pembelajaran yang sangat efektif yang nyatanya membuat kami sangat senang belajar kimia. Sekalipun dalam pembelajaran kimia terdapat rumus-rumus yang sangat susah, tetapi karena dengan metode pembelajaran yang sangat baik, yang sangat efektif yang digunakan Ibu Ani, sehingga kami semua dapat memahami materi pembelajaran yang digunakan sekalipun ada rumus-rumus yang susah. Sehingga pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Ibu Ani dan kiranya metode pembelajaran yang digunakan Ibu Ani terus dikembangkan sehingga kami semua dapat mempelajari pelajaran kimia, sehingga kami juga bersyukur karena ternyata pembelajaran kimia adalah salah satu mata pembelajaran yang sangat kami sukai dan kami minati. Sekian dan terima kasih.